Perkenalkan, nama saya Vilda Dwi Utami, NIM D03170024, Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menceritakan mengenai legenda Putri Kemarau. Legenda Putri Kemarau. Dahulu di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri wafat saat melahirkannya. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Warga banyak yang terserang penyakit serta dilanda kelaparan. Melihat keadaan itu, sang raja yang arif dan bijaksana itu pun langsung bertindak. Wahai pengawal, apa yang membawamu kemari? Baginda, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba. Maksud kedatangan kami ke sini untuk meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri kita ini, sesuai permintaan rakyat. Aku merasa sangat bersalah kepada rakyatku. Aku akan mencari jalan keluar untuk masalah ini. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Mohon maaf Baginda, namun saya mendengar kabar bahwa ada seorang peramal yang sangat sakti. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh dari kerajaan. Benarkah? Cepat siapkan kereta. Aku akan berangkat ke desa itu. Siap Baginda. Anakku, Putri Kemarau, kemarilah. Baik, Ayah. Ada apa Ayah memanggilku? Ayah akan pergi untuk menemui peramal di desa terpencil. Untuk sementara, Ayah percayakan kerajaan ini padamu. Baiklah, Ayah. Kau bisa mempercayakan kerajaan ini padaku. Jaga dirimu baik-baik, putriku. Baiklah, Ayah. Hati-hatilah di jalan. Setelah melewati sepanjang hutan, sampailah raja di kediaman peramal. Suatu kehormatan, Baginda jauh-jauh datang ke rumah saya. Silahkan masuk ke rumah saya yang sederhana ini. Apa yang membuat Baginda datang kemari? Wahai peramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong katakan cara untuk mengatasinya. Baiklah Baginda. Baginda, petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan negeri Baginda akan muncul melalui mimpi Putri Baginda. Baiklah, hal ini akan kutanyakan kepada putriku,
Terima kasih, wahai peramal. Baiklah, Baginda. Raja meninggalkan kediaman peramal dan kembali ke istana. Setelah beberapa lama, raja sampai di kerajaan. Raja pun menemui sang putri. "Putriku, di mana kau?" "Iya, Ayah, aku ada di sini." "Putriku, Ayah telah bertemu dengan peramal tersebut. Petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan ini akan datang melalui mimpimu. Apakah dirimu sudah bermimpi tentang hal itu?" "Belum, Ayah. Tapi alangkah baiknya jika kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan." "Benar juga apa yang kau katakan, putriku. Perkataanmu itu membuat Ayah sadar. Maafkan Ayah, putriku." "Baik, Ayah. Aku akan selalu bantu Ayah untuk menyelesaikan masalah ini." "Terima kasih, putriku. Ini sudah larut malam. Bergegaslah untuk tidur." "Baik, Ayah." Karena hari sudah larut malam, Putri Kemarau bergegas pergi tidur. Dalam tidurnya, sang putri bermimpi bertemu sang ibunya dan mengatakan bahwa kesulitan yang dialami negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke laut. Putri Kemarau terbangun dan segera menyampaikan kepada ayahnya. "Ayah, ayah." "Ada apa, putriku?" "Ayah, aku sudah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Aku bertemu ibu, dan ibu bilang kesulitan negeri kita ini akan berakhir bila ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan dirinya ke laut." "Jika begitu, mari kita beritahukan rakyat tentang hal ini. Ayah akan mengadakan sayembara untuk mencari orang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk kerajaan ini." "Baik, Ayah." Keesokan harinya, sang raja mengumpulkan semua rakyat untuk menyampaikan sayembara. "Wahai rakyatku, aku di sini akan menyampaikan mengenai jalan keluar untuk masalah kekeringan di negeri ini. Di antara kalian harus rela mengorbankan diri. Siapakah dari kalian yang mau mengajukan diri untuk menjalankan amanah ini?" Tapi tidak seorang pun gadis yang berani mengajukan diri. Di tengah keheningan, tiba-tiba Putri Kemarau yang duduk di samping ayahandanya bangkit dari tempat duduknya kemudian berkata, "Maaf bila saya lancang, tetapi saya rela mengorbankan jiwa saya dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini." "Jangan, putriku. Engkaulah satu-satunya yang aku miliki. Engkau yang akan meneruskan tahta ini. Lebih baik saya saja yang menjadi korban daripada seluruh rakyat, Ayah. Barangkali ini sudah menjadi takdirku." "Pikirkan baik-baik, putriku. Ini sudah menjadi keputusanku, Ayah." "Baiklah, putriku.
Nanti malam kita akan pergi ke tepi laut. Sang raja juga tak kuasa menahan keinginan putrinya. Pada malam harinya, sang putri diantar oleh ayahanda dan semua rakyat pergi ke ujung tebing laut. Putriku, apakah kau yakin akan melakukan semua ini? Saya sangat yakin, Ayah. Ikhlaskan kepergianku. Maafkan semua kesalahanku. Jaga dirimu baik-baik, Ayah. Jangan kau lakukan itu, putriku. Tidak, Ayah. Aku harus melakukan ini. Selamat tinggal, Ayah. Biur. Putriku. Putriku. Kenapa engkau meninggalkan ayah? Sesampainya di istana, raja itu langsung tertidur karena kelelahan dan merasa sangat sedih. Ketika tertidur, betapa terkejutnya karena tiba-tiba mendengar suara bisikan yang menyuruhnya kembali ke tebing laut. Ketika terbangun, sang raja bersama pengawal beserta rakyatnya langsung kembali ke tebing. Pengawal, pengawal! Iya, Baginda. Beritahu kepada rakyat untuk kembali lagi ke tebing. Ada suara yang mengatakan aku harus kembali ke sana untuk menemui putriku. Raja menuju ke tebing dan melihat putrinya. Putriku, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Itu putriku. Pengawal, bawa putriku kemari. Ayah, aku baik-baik saja. Semua ini karena pertolongan Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu kepada negeri ini, putriku. Engkau rela mengorbankan nyawamu untuk negeri ini. Ini sudah menjadi kewajibanku, Ayah. Kini, negeri ini sudah tidak dilanda kekeringan lagi. Semua ini karena kebaikanmu, putriku. Iya, Ayah. Aku melakukan ini semua dengan ikhlas. Terima kasih, putriku. Ayo, kita kembali ke istana. Baiklah, Ayah. Setelah peristiwa tersebut, sang putri sangat disegani oleh rakyatnya atas pengorbanan dan kebaikan hatinya. Raja pun mengadakan pesta sebagai rasa syukur karena putrinya telah kembali dengan selamat dan negerinya sudah tidak dilanda kekeringan lagi. Beberapa tahun kemudian, raja menyerahkan kekuasaan pada putrinya. Sejak itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram.